Yes, Allahu Akbar. Babe Aldo bener. Kemenkes memang sarang mafia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, terpal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masih ingat setahun yang lalu ya, sekitar ya setahun yang lalu ya, viral video gue nih. Nih sampai ditulis sama Tribun, pria ini ngamuk minta diviralkan, berani adu data hingga sebut saya Kemenkes sarang mafia. Iya, gua nyebut Kemenkes sarang mafia. Iya. Dan alhamdulillah waktu membuktikan. Itu ini nih videonya sebelum kita lanjut nih. Nih videonya nih. Nah, bermain dengan bisnis rakyat Indonesia dengan vaksin. Tingkat kesembuhan anak Indonesia dari penyakit yang disebut COVID-19 99% lebih. Dan itu tidak boleh ada pemaksaan vaksin. Itu yang kita kejar. Ternyata mereka bersembunyi. Jadi mereka memang sedang menargetkan anak-anak kalian. Jaga anak kalian. Kalau memang anak kalian diancam tidak boleh sekolah kalau tidak vaksin, berhenti sekolah. Anak kalian dari sekolah. Ini luar biasa gue tuh. Itu gue udah saking jaganya anak kalian, gue nyebut Kemenkes sarang mafia. Anak kita bukan tanggung jawab mereka. Mereka ketemu sama rakyat aja takut. Cabut anak kalian dari sekolah. Anak-anak kita, anak-anak sehat, bukan anak-anak yang dipaksa vaksin. Kami ingin penjelasan kenapa anak-anak divaksin. Mereka takut. Mereka takut adu data. Mereka pengecut. Mereka semuanya menjanjikan sama kita 22 Desember akan diskusi. Ternyata hari ini mereka pengecut. Kita di media dibilang kita penyebar hoax. Buktikan kalau gua penyebar hoax. Kita udah datang. Laporin gue. Jadi itu aja buat rakyat Indonesia. Jaga anak kalian. Jaga anak kalian. Dan buat para guru-guru yang maksa anak-anak vaksin, mana dari kalian yang mau tanggung jawab? Kesimpulan di dalam tadi gimana? Kesimpulan di dalam Kemenkes adalah sarang mafia yang tidak berani ketemu dengan rakyat. Itu kesimpulannya. Patut kita duga di Kemenkes ini terjadi bisnis vaksin. Transaksi vaksin ada di Kemenkes ini. Karena apa? Karena mereka sampai saat ini tidak berani ketemu kita. Padahal kita sudah di dalam. Mereka mencoba menghalang-halangi kita. Kita cuma mau minta pertanyaan mereka. Maka ke depannya kita sebagai rakyat Indonesia akan melaporkan Kemenkes ini ke KPK. Karena kita udah jalan itu dari setahun kemarin.
Itu waktu gue nyebut Kemenkes sarang mafia, lu tahu sampai hashtag tangkap Babe Aldo itu viral. Sampai orang-orang kayak Mu'annas Saidit nih, aduh nih, sebut Kemenkes sarang mafia, Mu'annas Alaidit nilai Babe Aldo kurang piknik, mesti ditindak. Ini bukan kritik. Lu kurang piknik, kurang otak, lu katanya sarjana ya, sarjana hukum lu Nas. Lu, kenapa gua bilang lu? Nih, sekarang terbongkar satu. Nah, korupsi APD COVID-19 di Kemenkes diduga rugikan negara ratusan miliar. Mamam. Siapa yang betul sekarang? Siapa yang betul? Kemenkes memang sarang mafia. Nih, gua ulang nih. Nih, dengan rakyat. Yes. Itu kesimpulannya. Patut kita duga. Nih, adalah sarang mafia yang kita ulangi. Dengar lagi ya. Dan buat para guru-guru yang maksa anak-anak vaksin. Mana dari kalian yang mau tanggung jawab? Kesimpulan di dalam tadi gimana? Kesimpulan di dalam Kemenkes adalah sarang mafia yang tidak berani ketemu dengan rakyat. Yes. Kemenkes adalah sarang mafia. Gue yang ngomong. Ini 2022 gue ngomong ya. Januari kalau nggak salah nih. Ini Januari. Tapi sampai gue dulu kalau ngelihat Twitternya nih, habis gue, dihabisin. Nih sekarang sudah ada berita nih, korupsi APD COVID-19 di Kemenkes diduga rugikan negara ratusan miliar. Nas, Mu'annas, Irma Suryani Caniago, Ruhut Sitompul, orang-orang yang nyerang gue dulu. Woi, gue bener woi, gue bener. Memang Kemenkes sarang mafia, woi, Kemenkes memang sarang mafia, woi. Gua bener woi. Bacot lu, kita baca dulu deh ini. Kita baca. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri APD COVID-19 di Kementerian Kesehatan Kemenkes tahun anggaran 2020-2022 merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Woi, sarang mafia woi. Diduga kerugian negara sementara sejauh ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang. Ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam doorstop di Gedung Merah Putih Jakarta Jumat 10 November. Woi, gua bener woi, rakyat Indonesia, gua bener. Kemenkes memang sarang mafia woi. Ya, Kemenkes sarang mafia woi. Ya. Ali menjelaskan, anggaran proyek tersebut mencapai 3,03 triliun rupiah untuk 5 juta set APD. Juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengatakan KPK sudah menetapkan tersangka, namun belum menyampaikan identitasnya secara gamblang ke publik. Gua pernah bilang gua pernah demo juga di DPR, waktu ngelihat saudara-saudara gua anggota kepolisian pakai APD siang-siang, gua bilang, woi lepas mas, lepas pak, lepas, percuma nggak ada virus siang-siang. Ya APD itu cuma anggaran, lu itu tuh untuk korupsi tuh, lu dimanfaatin. Gua bilang, nih mana? Gua yang bener woi. Kemenkes memang sarang mafia woi. Alhamdulillah. Hal itu sebagaimana kebijakan pimpinan era Firly Bahuri dan kawan-kawan yang baru mengumumkan identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. Penyidikan masih berjalan dengan ditetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Namun sebagaimana kebijakan KPK saat ini, kami akan umumkan identitas para tersangka pada saat penahanan, terang Ali. Yes, Allahu Akbar. Babe Aldo bener. Kemenkes memang sarang mafia. 2022 udah gue ingetin kalian. Makanya percaya nih, walaupun bukan sarjana, tapi gue punya kebenaran. Gue bersama kebenaran. Alhamdulillah Allah buktikan sekarang gue benar. Ali menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan warga negara dalam menghadapi pandemi justru disalahgunakan melalui praktek-praktek korupsi seperti ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan penanganan perkara ini sebagai bentuk transparansi KPK dan pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi, ujarnya. Dari dulu kami kasih tahu. Kami udah pernah datang ke KPK. Sekarang baru. Alhamdulillah, sabar, menang kita. Allah. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes,
Siti Nadia Tarmizi mengatakan dugaan kasus rasuah itu terjadi sebelum masa kepemimpinan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hah? Ngeles lu, ntar kebongkar semua. Sepemahaman kami ini terjadi pada masa sebelum Pak BGS sebagai Menkes, kata Nadia saat dihubungi cnnindonesia.com Jumat. Tunggu Nadia, ada saatnya lu. Siti Nadia Tarmizi nih, ada saatnya lu. Ya, Nadia menyebut saat ini Kemenkes masih menunggu kelanjutan penyidikan dari KPK. Saat ditanya perihal sosok yang diduga menjadi tersangka korupsi tersebut, Nadia mengaku masih akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita tunggu dari KPK ya, ujarnya. Siti Nadia Tarmizi ini termasuk nih. Lihat, termasuk orang yang gue keselin ya, bukan termasuk dalam kasus ini. Nah, lihat tuh, Kemenkes terbukti sarang mafia. Kita ketik ya, kita cek di Twitter ya sekarang. Lihat, waktu gue searching Kemenkes sarang mafia, berapa banyak orang itu yang ngata-ngatain gue. Kurang ajar. Ternyata bener gue ya. Let's go to Twitter guys. Oke, kita udah di Twitter nih. Ini tadi gue udah ngetik nih Kemenkes sarang mafia. Ketik lagi nih. Coba nih. Buzzer no. Si Aki tulalit tai lah tulalit lu. Tidak hanya menyebar ketakutan, Aldo bahkan menyebar kabar bohong bahwa Kemenkes adalah sarang mafia. Lu yang bohong, gue benar. No, lu lihat nih. Ini alhamdulillah masih ada yang sepakat ya. Kemenkes memang sarang mafia. Kemenkes sarang mafia. Nah ada. Tangkap Babe Aldo, sampai muncul hashtag tangkap Babe Aldo. No, lu lihat no, muncul hashtag tangkap Babe Aldo. Gue bener, Kemenkes memang sarang mafia, woi. Nah, nanti kita lihat itu tangkap Babe Aldo tuh. Bagian media sosial Babe Aldo pada hari Kamis, banyak lu ya. Nih, wah ini pakai Muana Saidin. Mana Nas? Nah, nih buzzer. Nah, teriak-teriak gaduh sarang mafia tapi tanpa data yang dibawa dan kok nggak mengedukasi sih bapak ini malu pak. Wah ini gue balas dulu nih. Nih gue balas dulu nih. Terbukti sekarang. Kemenkes memang sarang mafia. Otak lu yang nggak bisa diedukasi ya. Kasih fotonya dulu kita kasih dulu dia fotonya ya kan, biar dia tahu tuh, biar dia tahu, kasih 2 foto. Ayo mana buzzer mana, Joker Lady lah, provokasi lah, mana nih, ini pakai berharap divisi umat Polri, penyebar hoax vaksinasi Kemenkes sarang mafia. Nah, siapa yang benar? Mana? Tangkap Babe Aldo nih, lihat nih, tangkap Babe Aldo nih. Kita lihat. Nih, Babe Aldo. Tangkap Babe Aldo. Mana? Ayo. Tangkap Babe Aldo, Ayo. Banyak. Ini provokasi si Aldo bangke. Provokasi si Aldo bangke. Gua bener anjing. Gua bener. Nih, tangkap Babe Aldo. Nah, mana sekarang? Siapa yang bener? Dah, gitu aja konten gue. Walaupun gue diserang, diintimidasi, dikata-katain. Wah, buzzer termasuk Muana Saidin, semuanya itu dah. Mana sekarang? Gue bener, Kemenkes memang sarang mafia. Itu aja. Makanya percaya kalau dikasih tahu. Percaya. Gue berbicara tanpa kepentingan. Gue nggak ditunggangi siapa-siapa dalam urusan ini. Benar gue, alhamdulillah. Sekarang Allah buktikan. Alhamdulillah. Dah gitu aja guys. Terbawa emosi gue. Beneran kan Kemenkes sarang mafia? Dah gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lu semuanya mau nyerang gue apa? Woi, gue bener woi. Gue bener, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Dia itu kayak crunchy gitu depannya itu.
Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.